Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah Xiaoyan berpikir dengan hati-hati, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Pada saat yang sama, batara tempat dia berada tiba-tiba bergetar. Kemudian, kegelapan di sekitarnya juga menghilang. Sebaliknya, yang ada hanyalah lautan kehampaan yang indah. Semua lubang cacing di kehampaan Yun Timur telah diblokir, jadi agak sulit untuk masuk ke dalamnya, dan hanya beberapa lubang cacing kecil yang tersisa, kata Xiu Yueli sambil tersenyum pahit. Saat ini, beberapa batara telah tiba di bagian paling timur dari kehampaan Ming Utara, dan ini adalah pintu gerbang menuju ketiadaan Laut Timur. Tapi saluran lubang cacing telah diblokir, sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk. Namun dengan cara ini, bagi orang-orang yang berada di dalam juga sangat sulit keluar. Sebelum mereka mengalahkan Taisu, jika situasi ini terus berlanjut, maka ketiadaan Yun Timur mungkin juga akan menjadi seperti Laut Barat, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Di bawah kepemimpinan Xiu Yueli, sesampainya di lubang cacing kecil, tepat ketika mereka tiba di sana, Xiu Yueli tidak melihat lubang cacing apapun. Bagaimana mungkin lubang cacing itu menghilang? Melihat pemandangan ini membuat Xiu Yueli sangat terkejut. Jangan khawatir, apakah ada yang lain? Xiaoyan segera mencoba menghiburnya. Mendengar itu, Xiu Yueli mengeluarkan peta bintang karena dia hanya bisa mencari lubang cacing lainnya. Kemudian beberapa batara segera bergerak maju dengan kecepatan penuh dan mencari lubang cacing menuju ketiadaan Yun Timur. Setelah mencari lokasi 3 atau 4 lubang cacing secara berurutan, Xiu Yueli langsung tertegun. Mengapa semuanya hilang? Jelas, Xiu Yueli tidak dapat mempercayainya, karena secara logika, lubang cacing kecil di kehampaan Ming Utara seharusnya tidak hilang, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kehampaan Yun Timur. Dan seseorang melakukannya dengan sengaja untuk menghancurkan lubang cacing ini, sehingga orang-orang dari luar tidak masuk lagi. Yueli, bisakah kita membuat lubang cacing lagi? Suyin bertanya. Membuat lubang cacing? Saya belum pernah mendengarnya, jadi saya juga tidak tahu melakukannya, kata Xiu Yueli sambil tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Xiaoyan segera menjentikkan lengan jubahnya untuk membangunkan Goyan. Karena dalam hal ini, keberadaan Goyan harus menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi masalah seperti ini. Bunuh 1000 pisau, saya sangat yakin ini belum berakhir. Goyan meraung dengan keras. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, dia menamparnya dengan keras. Kemudian dia langsung memukulnya beberapa kali dan melemparkannya ke geladak. Jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh, kata Goyan dengan marah. Namun tanpa menunggu Goyan pulih, sebuah tangan tiba-tiba menekan tubuhnya, dan sentuhan dingin ini membuat Goyan tiba-tiba bergetar. Mengapa mata besar ini begitu familiar? Xiu Yueli meraih Goyan dan melihatnya dengan mata yang indah. Namun Goyan sangat ketakutan, sehingga Goyan dengan cepat bersembunyi di balik Xiaoyan dan menatap Xiu Yueli dengan ngeri. Keberadaan ini melampaui siklus hidup dan mati, dan Anda banyak ketahanan di dunia bawah. Mendengar apa yang Xiu Yueli katakan, sebuah bayangan terpantul di mata Goyan yang besar, seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya ketakutan. Dan kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi yang hanya bisa dikendalikan oleh Pluto. Bunuh 1000 pisau, ayo beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, karena saya sedikit tidak nyaman, kata Goyan dengan ketakutan. Sekarang, lubang cacing kecil di sini telah menghilang. Apakah Anda punya cara untuk membuat lubang cacing? Suyin berkata perlahan. Bagaimana cara membuat lubang cacing? Anda menganggap saya terlalu tinggi. Kalaupun bisa, itu tidak dapat diselesaikan dengan waktu singkat. Tapi bagaimana bisa lubang cacing itu menghilang?
Setelah Goyen selesai berbicara, cahaya biru meledak dari mata anjing. Kemudian dia langsung menindai ketiadaan di sekitarnya. Tiba-tiba, dia berhenti di lautan ketiadaan yang gelap dalam kehampaan, di mana awalnya tidak ada apa-apa. Lubang cacing benar-benar muncul. Bunuh 1000 pisau sialan, bukankah lubang cacing ada di sini? Goyen mengutuk dengan marah, namun ketika dia berbalik, Goyen menemukan bahwa Xiao Yueli selalu melihatnya, yang membuat tubuhnya gemetar. Dan dia seketika berubah menjadi seukuran telapak tangan dan langsung bersembunyi di balik jubah lengan Xiaoyan sambil mendesis dingin. Seseorang telah membuat larangan buta di sini, dan saya telah membuka kuncinya. Suara Goyen segera datang dari lengan jubah Xiaoyan. Tepat ketika menatap Goyen yang ketakutan, Xiao Yueli hanya tersenyum main-main. Tapi saat ini, puluhan ribu dewa abadi yang berada di Bahtera. Di antara mereka pasti ada beberapa yang mahir dalam seni formasi pembatasan. Dan mereka semua langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena hanya mereka yang bisa mengerti seni formasi pembatasan. Yang Goyen memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Karena untuk menembus batasan seperti itu, dia hanya melakukannya dengan satu pandangan. Saya bahkan tidak menyadari larangan buta yang begitu mudah. Meskipun saya menemukan beberapa petunjuk sebelumnya, tapi pembatasan ini mampu bersembunyi begitu dalam. Jadi ini pasti pembatasan tingkat tinggi. Meskipun saya menunggu untuk melihat pembatasan ini, tapi saya tidak dapat melakukannya. Mungkin dibutuhkan 10.000 dari kita untuk pergi bersama-sama. Baru kita bisa mendobrak batasan ini, dan ini juga akan memakan waktu. Apakah Anda melihat sosok aneh yang tampak seperti sasaran tadi? Setelah cahaya biru menyapu dari mata itu, pembatasan itu langsung dilanggar. Jadi sosok itu sungguh luar biasa. Setelah menemukan lubang cacing, Xiaoyan dan yang lainnya tidak ragu lagi. Kemudian beberapa bahtera berubah menjadi pelangi panjang dan tenggelam ke dalam lubang cacing. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan yang lainnya memasuki kehampaan Yun Timur. Dengan 50.000 keabadian dewa dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Di sisi lain, jauh di Laut Barat, awalnya tidak ada apa-apa, namun tiba-tiba terjadi distorsi yang kuat, dan di sekitar ini. Kebetulan ada sekelompok besar prajurit Taisu yang mencari sesuatu. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, perbatasan ini telah ditutup, sehingga lebih mudah untuk datang dan pergi dengan bebas dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Pada saat ini, dalam ketiadaan yang memutarbalikkan itu, tiba-tiba sebuah sosok ramping dan tinggi perlahan muncul, dan sosok ini mengenakan pakaian yang elegan, dengan aksesoris rambut yang indah dan anting kristal. Adapun ciri-ciri wajah wanita cantik itu, dia seperti ukiran batu giok yang diukir dari surga. Saat sosok cantik itu mengambil langkah maju, di pergelangan kaki putih itu dengan tali merah lonceng di atas berbunyi pelan. Baiklah, sekarang saya sudah masuk ke sensi, dan Anda tidak dapat melarikan diri lagi. 9. Tidak, saya harus memanggil Anda Xiaoyan atau yang mulia di sini. Sosok cantik itu berkata dengan senyum nakal yang muncul di wajah cantiknya. Bahkan ada kilauan di mata yang indah. Mungkin jika Xiaoyan melihat sosok ini, Xiaoyan mungkin akan sangat takut, sehingga dia akan melarikan diri lagi. Hanya saja, Xiaoyan mungkin tidak memikirkan nomor 4 yang berasal dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi telah datang ke sensi sekarang. Hei, apakah saya ketahuan setelah tiba? Sosok cantik itu mengangkat kepalanya dan melihat lingkungan sekitar. Ternyata dia sudah dikelilingi oleh prajurit Taisu. Cepat tangkap orang ini! Teriak salah satu prajurit Taisu dengan keras. Ingin menangkap saya? Kedengarannya sangat menarik. Kata sosok cantik itu, kemudian tangan giok ramping itu tiba-tiba terangkat, yang membuat para prajurit Taisu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Kemudian mereka berpelukan tak terkendali. Terlepas dari jenis kelamin mereka dan mulai melepas pakaian mereka sehingga dalam ketiadaan ini, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Hai, ini menarik.
tertawa seperti lonceng perak menyebar. Kemudian kaki teratanya mengetuk pelan di bawah kekosongan, dan sosoknya langsung menghilang. Pada saat yang sama, dalam ketiadaan laut timur di sebuah bintang, seorang jenderal bernama Homio yang berada di atas dewa Taisu kekosongan turun ke dalamnya. Dan pertempuran sengit sedang terjadi saat ini. Namun, prajurit Taisu menduduki bintang ini dengan keunggulan jumlah mutlak. Namun ada juga dewa abadi yang duduk di atas bintang ini, dan dia masih menolak menyerah untuk sementara waktu. Ayo kita tangkap segerombolan semut ini tanpa ampun. Salah satu prajurit Taisu yang telah mengelilingi bintang ini berteriak dengan keras, dan mereka telah mengelilingi semua prajurit Senshi di pegunungan. Semuanya, kita telah mencoba yang terbaik untuk bertarung sampai mati di sini. Namun dalam pertempuran ini, tidak ada penyesalan sama sekali. Di dalam ngarai gunung yang berwarnai merah dengan darah, prajurit Senshi yang terluka tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada sebagian prajurit Senshi yang berlumuran darah. Meskipun pemimpin prajurit Senshi mengenakan baju besi, tapi baju besi yang dikenakan pemimpin ini compang-camping, yang menunjukkan bahwa dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan rambutnya menjadi mengeras setelah ternoda darah. Pada saat ini, pemimpin itu melihat bayangan besar yang menyelimuti pegunungan. Hanya saja bayangan ini bukanlah awan yang mengambang, tapi prajurit Taisu yang tidak bisa dilihat secara sekilas. Karena mereka mengenakan baju besi yang sama. Namun di tempat yang gelap dan penuh sesak napas di ngarai, bahkan prajurit Senshi yang terluka parah, mereka masih berdiri dengan susah payah untuk menghadapi pertempuran terakhir mereka. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.